Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah atas nikmat dan maunah Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran di kelas dirasah hadis yang pertama untuk mengkaji kitab mustalah hadis yang sangat dasar, yaitu kitab Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmi Mustalahil Hadis. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah 1 Oktober ya. Pada minggu lalu, yaitu pada 24 September, yaitu yang masuk menggantikan adalah Ustadz Silmi. Saya sebenarnya sudah masuk juga, tapi mengkondisikan beberapa kelas yang harus dikondisikan lebih utama ya, karena ada beberapa yang waktu itu Ustadz tidak bisa masuk karena sedang menjalankan ibadah umroh. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan topik pembahasan kita. Sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kitab ini, kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadits ini amat sangat sederhana sebenarnya ya, sangatlah sederhana. Jadi setelah kita membahas tentang hadis sahih, hasan ya, kemudian dhaif, lalu kita dikenalkan dengan macam-macam jenis hadis berdasarkan kategori tertentu. Jadi ini mudah saya sebenarnya. Pembahasan yang agak panjang sebetulnya hanyalah untuk pembahasan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Adapun setelahnya itu lebih kepada pengkategorisasian hadis menurut klasifikasi atau jenis tertentu. Saya ingin berikan gambaran secara cepat ya, dari mulai halaman 20. Ya. Dari mulai halaman 20. Dari mulai halaman 20 ini adalah macam-macam hadis berdasarkan kriteria tertentu. Kan halaman sebelumnya kan dhaif ya. Jadi kita sudah membahas hadis sahih, hasan, dhaif. Nah, setelah 3 materi utama tadi, sahih, hasan, dhaif, masuklah kepada pengkategorian beberapa istilah hadis. Sejak halaman 20 kita dikenalkan dengan istilah marfu. Apa itu marfu? Mudah saja. Marfu itu kelompoknya adalah marfu, mauquf, maqtu. Itu ingat. Marfu, mauquf, maqtu. Apa? Marfu, mauquf, maqtu. Ulangi lagi. Marfu, mauquf, maqtu. Ya, marfu berarti sandarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi udhifa ila Nabi SAW. Ya, udhifa ila Rasulullah SAW. Disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi gitu ya. Nah, kalau disandarkan kepada sahabat adalah mauquf. Berarti perkataan sahabat, perbuatan sahabat namanya mauquf. Kalau udhifa ila tabi'in atau tabi'u tabi'in, maka disebut dengan maqtu. Ya. Jadi kalau begitu hadis itu ada marfu, mauquf, maqtu. Marfu, mauquf, maqtu. Ya. Disandarkan pada Rasulullah, disandarkan kepada sahabat, disandarkan pada tabi'in atau tabi'in. Paham ya? Mudah ya? Baik. Buku ini memang tidak selalu tersusun dengan sistematika tadi. Ya, ada yang loncat gitu ya. Tapi kita harus tahu posisinya. Lihat dari sisi sandaran akhirnya, dibagi 3 saja. Marfu, mauquf, maqtu. Tidak boleh lupa ya. Nih.
Dari marfu tiba-tiba di sini masuk ke musnad. Nah, musnad ini sebenarnya adalah penjumlahan, ya, penjumlahan dari marfu dengan apa? Dengan muttasil. Jadi kalau sebuah hadis itu marfu artinya apa? Artinya disandarkan pada baginda Rasulullah SAW. Berarti perkataan Nabi, perbuatan Nabi gitu. Plus hadis tersebut tidak ada keterputusan di dalam sanadnya secara keseluruhan. Berarti kalau tidak terputus namanya muttasil. Lawan muttasil kan munqati' terputus. Ya tidak. Nah, berarti musnad ini adalah rumusnya musnad sama dengan marfu plus muttasil. Muttasil saja tidak marfu bukan musnad. Marfu saja tapi tidak muttasil bukan juga musnad. Ya. Jadi musnad ini harus marfu juga muttasil. Apa itu marfu? Marfu itu disandarkan pada baginda Nabi. Artinya apa? Udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Marfu. Karena kenapa harus muttasil? Karena tidak boleh putus atau munqati, artinya bersambung, ya, rawi satu kepada rawi di atas yang kepada rawi gurunya, gitu ya. Itu namanya adalah musnad, ya, sama dengan marfu plus muttasil. Jelas? Mulai ya insyaallah ya. Lalu setelah itu kita masuk ke muttasil. Hadirin, nah, ini kan enggak tidak memenuhi kriteria tartib ya. Jadi kita harus tahu apa itu muttasil. Muttasil itu berarti hadis yang tersambung sanadnya. Ya. Lawannya muttasil berarti putus. Ya. Lawannya muttasil ya ini putus atau munqati' bisa. Sebenarnya yang putus tuh banyak. Nah, nanti kita akan kenalan ya. Yang putus tuh banyak sebenarnya. Putus di mana dulu gitu ya. Putus di mana dulu. Baik, pokoknya semua hadis yang bersambung tanpa putus namanya muttasil. Ciri ya. Iya, satu ciri dari hadis yang apa? Satu ciri dari hadis yang apa tuh namanya diterima sebagai hujah atau hadis sahih itu muttasil kan? Ya. Hadis sahih itu mengharuskan hadis tersebut bersambung semua sanadnya alias muttasil. Paham sampai sini? Jelas ya? Insya Allah. Ya, muttasil itu hadis yang bersambung sanadnya tidak terputus, ya. Bersambung sanadnya tidak terputus. Jelas sampai sini? Insya Allah. Lanjutkan. Tuh, ya, loncat ke mauquf ya. Tadi ingat mauquf tuh temannya apa? Rumputnya apa? Marfu ya, marfu, mauquf, maktu. Marfu, mauquf, maktu. Itu adalah pembagian hadis didasarkan pada apa? Pada sandaran akhirnya. Ya, pembagian hadis dilihat dari sisi sandaran akhirnya. Bersandar kepada Nabi, sahabat atau tabi'in. Kepada Nabi namanya marfu, kepada sahabat namanya mauquf, kepada tabi'in namanya maqtu. Marfu, mauquf, maqtu. Ingat, marfu, mauquf, maqtu. Ya, hadis yang mudhafnya ila sahabi disandarkannya pada sahabat, misalnya perkataan Umar, perkataan Abu Bakar gitu ya. Perkataannya Ibnu Abbas misalnya, itu semua adalah mauquf. Kalau perkataan Muhammad bin Sirin ya, tabi'in ya, Muhammad bin Sirin, kemudian perkataan dari Ibnu Sa'id bin Al-Musayyab itu juga terkategori sebagai apa? Maqatu baru ini. Nih, ya, kategorinya maqatu. Maqatu ini adalah hadis yang mudhafnya kepada tabi'in. Baik itu perkataannya ataupun perbuatannya. Ya, wal hadisul mudhafu ila tabi'i. Qaulan au amalan atau qaulan au fi'lan sama saja. Jadi ini adalah hadis maqtu. Jadi kalau kita lihat ininya pengelompokannya adalah hadis yang pembagian hadis lihat dari sisi sandan akhirnya. Ulangi lagi.
semua hadis yang sandaran akhirnya atau dilihat dari si sandaran akhirnya itu dibagi menjadi tiga, marfu, mauquf, maqtu. Ya, hadis yang sandaran akhirnya kepada Nabi namanya marfu. Kalau kepada sahabat namanya mauquf, kepada tabi'in namanya maqtu. Gitu. Dapat dipahami ya insyaallah ya. Marfu, mauquf, maqtu. Marfu, mauquf, maqtu. Jelas insyaallah. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ masuklah kepada jenis berikutnya adalah munqati'. Munqati' tadi kebalikan dari muttasil. Ya. Setiap hadis yang bersambung sanadnya namanya adalah muttasil. Ya. Semua hadis yang bersambung sanadnya namanya muttasil. Jelas? Kemudian kebalikan dari muttasil apa? Nah, jawabannya adalah munqati'. Baik, munqati' itu apa? Terputus sanadnya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa dalam pembahasan putusnya sanad, ingat sekali lagi, dalam pembahasan putusnya sanad, itu sebenarnya tergantung di mana putusnya. Kalau putusnya di awal sanad itu adalah misalnya kalau Imam Bukhari berarti di atas gurunya, di atasnya berarti gurunya. Ya, kalau Ibnu misalnya Abu Daud berarti di atasnya Abu Daud, biasanya apa namanya? Di atasnya banget lah ya. Atau dari awal lah, dari awal. Nah, ketika putusnya di awal sanad maka disebut dengan hadis mu'allaq. Itu ya, hadisnya apa? Mu'allaq. Ketika terputusnya di akhir itu di awal ya, di akhir sanad sekarang namanya mursal. Berarti di sahabat tuh di akhir. Ketika putusnya itu dua berturut-turut namanya mu'adhal. Ya, mu'adhal. Kemudian ketika hadis tersebut putusnya di sembarang tempat, tapi bukan di awal, bukan di akhir, tidak juga dua berturut-turut, namanya munqati'. Tuh kan ada 4 ya. Jadi hadis yang putus sanadnya, ya, hadis yang apa? Yang putus sanadnya. Kemudian putus sanadnya itu bisa kita ini kan bisa kita bagi menjadi 4 di mana tempat putusnya ya. Dilihat dari sisi di mana posisi putus sanadnya itu, maka hadis dibagi menjadi 4. Kalau putus di awal namanya mu'allaq, putus di akhir namanya mursal, kemudian putusnya di sembarang tempat dua berturut-turut itu namanya mu'adhal. Tapi kalau putusnya di sembarang tempat, bukan di awal tapi bukan di akhir dan tidak dua berturut-turut, namanya munqati'. Nah, gitu ya. Namanya munqati'. Sampai sini jelas? Insya Allah ya, dapat dipahami, silahkan ditanyakan. Kalau tidak bisa, ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Kalau kalau ada yang belum clear, belum jelas, silahkan dikonfirmasi sebelum masuk kepada topik berikutnya. Baik. Jadi munqati itu apa? Munqati itu adalah hadis yang terputus sanadnya. Di mana tadi putusnya? Nah, di sembarang tempat, bukan di awal, bukan di akhir, bukan dua berturut-turut. Karena kalau di awal namanya mu'allaq, kalau di akhir namanya mursal, dan kalau dua berturut-turut namanya mu'adhal. Ya kan? Tuh, kita ketemu dengan mu'adhal sekarang. Apa mu'adhal itu? Hadis yang putus sanadnya dua berturut-turut. Itu namanya mu'adhal. Lebih parah dong? Iya, lebih parah. Hadis yang kemudian putus sanadnya di akhir tadi disebut dengan mursal. Inilah yang kita akan bahas hari ini ya. Atau hadis ilmi. Sekarang kita akan masuk di
pembahasan hadis mursal. Itu jadi gampang sebenarnya kalau udah tahu kerangkanya. Nah, kalau putusnya di akhir itu ada mursal, kalau di awal apa? Mu'allaq. Udah selesai. Oh, ya. Topik selanjutnya adalah mu'allaq. Baik, ya. Karena kita memasuki pembahasan hadis mursal, jadi kita akan baca secara lengkap insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-mursal bisigatismil maf'ul ma'hudun minal irsal wa huwa al-itlaq liqaunil mursali atlaqal hadisa wa lam yuqayyidhu bi jami'i ruwatihi haitsu man arsalahu lam yusamma man arsalahu anhu wa huwa al-hadisul ladzi rafa'ahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ay anna at-tabi'iyya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju min hadha at-ta'rifi al-muttasilu wal mawquf wal maqtu' wa yadkhulu al-mu'dalu wal maqtu' wal munqati'. Baik, kita perhatikan yang disebut dengan hadis mursal itu apa? Hadis mursal itu secara bahasa, mursal itu adalah bentuk isim maf'ul diambil dari akar kata irsal. Ya, irsal. Arsala yursilu irsal. Isim maf'ulnya mursal. Yang artinya melepaskan. Hadis mursal dinamai demikian karena orang yang memursalkannya itu, ya, orang yang memursalkan itu adalah lam yuqayyidhu, tidak mengikatnya. Jadi melepaskan, ya, tidak mengikatnya, tanpa mengikat dengan menyebut seluruh rawi hadis tersebut. Dalam arti apa? Dalam arti seorang rawi tidak menyebutkan guru yang hadis, ya, di mana gurunya tersebut itu meriwayatkan hadis tersebut. Nah, jadi tidak menyebutkan rawi gurunya itu mursal secara apa? Secara bahasa. Adapun mursal yang kemudian dimaksud di sini adalah sebagai hadis yang periwayatannya itu dirofa'kan, rofa'ahu at-tabi'iyyu, seorang tabi'in melangsungkan, merofa'kan, menaikkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dikatakan katanya anna tabi'iyya, bahwasanya tabi'in itu qala mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mana yang lewat? Yang lewat adalah rawi sahabat, ya, atau yang selevel, ya. Yang menolak siapa? Rawi sahabat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat memahami berarti hadis mursal itu hadis yang sebetulnya terputusnya rawi di akhir, yakni di level sahabat, hadirin, ya. Maka dikatakan al hadisul ladzi rafa'ahu tabi'iyyu ila nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seorang tabi'in itu langsung menyambungkannya, itu menaikkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tabi'in dengan Nabi tidak akan ketemu, kan? Misalnya tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya dari mana? Dari Rasulullah, dari sahabat harusnya, kan? Ya, tabi'in dari sahabat dulu. Sahabat dari Rasulullah. Nggak mungkin ada tabi'in ketemu dengan Rasulullah, pasti dari sahabat dulu. Sahabat baru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham, ya? Gitu. Maka
Ketika tabiin mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah, pasti itu adalah mursal ya. Karena tabiin tidak mungkin ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, mesti pakai apa, yang memperantarainya. Itu ya, itu terkait dengan mursal. Makanya untuk menguji kemampuan istilah, maka dikatakan yang keluar atau yang tidak termasuk kategori atau ta'rif ini, definisi ini adalah hadis apa? Muttasil dan mauquf. Jelas kalau muttasil ya nggak mungkin ya, nggak mungkin masuk ke dalamnya pembahasan hadis muttasil. Kan mursal, mursal itu putus. Kalau muttasil itu tersambung semuanya, ya. Kemudian juga yang keluar dari bahasan mursal adalah mauquf. Oh jelas mauquf itu justru sandaran akhirnya kepada siapa? Kepada sahabat. Kalau mursal kepada Rasulullah. Beda ya. Mursal itu kepada Rasulullah hanya melewati sahabat. Nggak disebutkan. Kalau mauquf itu berakhir di sahabat. Nah, beda. Kemudian maktu dengan mursal jelas juga belak belakan. Kenapa? Kalau maktu itu berarti perkataan tabi'in. Nah, kalau mursal jelas itu perkataannya eh, apa namanya, perkataannya bisa perkataan Rasulullah SAW yang dikutip langsung oleh tabi'in. Makanya wa yadkhulu al-mu'dhal wal munqati', yang masuk ke dalam kategori mursal itu adalah mu'dhal dan munqati'. Soalnya hadis mursal mungkin nggak putus di tengah-tengah dua, mungkin saja. Kemudian hadis mursal di bawahnya putus apa namanya, munqati ya, putus di bawahnya itu, maka mungkin saja terjadi ya. Baik, itu poin-poin utama ya. Jadi artinya apa? Artinya hadis mursal itu adalah hadis yang tidak ada rawi sahabat lah, itu bahasa mudahnya begitu kan, tidak disebutkan rawi sahabat. Baik, sekarang kita akan lihat hukmul mursal, bagaimana hukum hadis mursal. Di sini ada hilaf di kalangan para ulama, pendapat ya. Annahu dhaifun inda aktsaril muhaddisin. Wa minhum al-Imam Syafi'i. Amma al-Imam Malik fa innahu yuhtajju bil mursali fil ahkami wa ghairiha. Wa hadha huwa al-masyhuru anhu 'anil Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa fi hadhihi al-mas'alati khilafun bayyanahu al-ulama'u. Laisa hadha makanun bastah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di situ. Baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini hadis mursal adalah hadis yang di mana tabi'in langsung merofakkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga bagaimana apa namanya hukum mursal tersebut pada akhirnya. Maka dijawab bahwa hukum mursal itu adalah ma rawahu Imamul Malik fil Muwatta, seperti apa yang disampaikan Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Muwatta ya. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, langsung kalian an Atha ibni Yasarin ya, dikatakan di situ siapa tuh, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari siapa, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala inna syiddatal harri apa namanya min faihi jahannam ya, min faihi jahannam al hadis. Ini termasuk hadis mursal. Kenapa hadis mursal? Perhatikan, perhatikan oleh kita semua, kenapa ini dikatakan sebagai hadis mursal. Baik, kita akan lihat dulu ke hukum hadis mursal ya. Hukum hadis mursal itu apa? Di sini dikatakan annahu dhaifun. Hadis mursal itu adalah hadis yang dhaif inda aktsaril muhaddisin, menurut mayoritas para ahli hadis. Ingat, menurut
mayoritas para ahli hadis, mursal itu apa? Mursal itu adalah dhaif. Jelas? Siapa yang berpendapat demikian dikatakan wa minhum al Imam Syafi'i. Di antaranya Imam Syafi'i. Padahal sebetulnya kalau mau ditafsir Imam Syafi'i itu bukan yang mengatakan dhaif secara mutlak sebenarnya. Tapi mursal itu dhaif ya kalau dari seorang tabi'in ke siapa? Ke langsung ke Rasulullah SAW. Tapi tabi'innya harus tabi'in senior. Kalau tabi'innya junior justru di apa namanya? Eh, apa namanya dikatakan doi. Kalau tabi'innya itu eh, senior, maka itu mursal itu adalah apa namanya? Mursal itu adalah hadis yang diterima sebagai hujjah. Gitu ya. Diterima sebagai hujjah. Begitu. Jelas sampai sini? Jelas ya. Kemudian kita bisa lihat artinya menurut para ahli hadis, hadisnya itu dhaif, tidak dapat digunakan. Sedangkan menurut Ammal Imam Malik fa innahu yahtaju bihi ya yuhtaju bil mursal fil ahkami wa ghairiha. Kemudian dikatakan adapun Imam Malik sesungguhnya ia berhujjah bil mursali dengan hadis mursal fil ahkami ghairihi dalam hukum dan juga dalam uh, apa dikatakan dalam di dalam hukum-hukumnya atau yang selainnya. Baik, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ke sini katakan bahwa hadis mursal itu memang secara umum adalah hadis yang dhaif ya. Menurut siapa hadis dikatakan langsung apa namanya aksarul ya aksarul muhaddisin gitu ya. Jadi dhaif menurut para ahli hadis itu seperti apa? Artinya apa? Karena dengan Imam Syafi'i itu harusnya berbeda. Imam Syafi'i itu dia menerima hadis mursal asalkan yang dibawakan oleh ini oleh uh, sahabat apa oleh tabiin senior. Jadi kalau yang menyebutnya adalah tabiin senior gitu ya, tabiin senior yang merupakannya, maka diterima itu. Jelas ya insyaallah ya. Baik, kemudian yang berikutnya adapun dikatakan menurut Imam Malik ini mewakili para fuqaha lah. Maka hadis mursal dapat dijadikan sebagai hujah dalam hukum-hukum syariat dan juga dan lain sebagainya. Nah, dikatakan di sini hadza huwal masyhuru anhu anil imami Ahmad bin uh, baik, seperti apa itu? Dikatakan wa hadza huwal masyhur, ini yang paling masyhur darinya wa anil Imam Ahmad dan juga dari Imam Ahmad ya. Dari yang ala dari Imam apa namanya? Yang masyhur yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dikatakan wa fi hadhil mas'alati khilafun bainahu wal alamu wal ulama apa ya khilafun bainahu al ulama laisa hakadha laisa hadha makanun uh, makan basta ya. Jadi dikatakan di situ khilaf di sini cukup panjang apa namanya bukan tempatnya lah untuk dibedah semuanya di sini ya, di bukan tempatnya kalau harus dibedah semuanya di sini. Baik, makanya dalam hal ini beliau tadi mengatakan misalnya
tidaklah atau bukanlah di sini merupakan tempat yang apa yang basatoh, yang lapang, yang luas gitu. Makanya karena ini bukan apa tadi, eh, laisa hadza makanun basatah, maka eh, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan khilaf di kalangan para ulama itu sesungguhnya cukup panjang, tapi yang di apa yang di, ini kan satu ya. Baik, sampai sini jelas insya Allah ya. Baik, saya ulangi lagi. Berarti hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mursal itu hadis yang terputus sanadnya di mana? Di level sahabat ya. Di level sahabat putusnya. Artinya pas seorang tabi'in langsung menyampaikan hadis dari Rasulullah gitu, harusnya lewat apa? Yang memperantari di antaranya adalah mursal. Jelas ya. Nah, kalau yang memursalkannya itu tabiin junior atau tabiin apa namanya pertengahan yang mutawasid itu ya, maka di apa namanya diberikan nanti terkait dengan apa namanya penghargaan lah kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti pada pembahasannya nanti harusnya dibedakan nanti ya. Dibedakan terkait dengan masing-masing dari semuanya itu. Baik. Kembali ke poin yang kita akan bahas insya Allah adalah terkait dengan hadis apa mursal. Paham? Hadis mursal itu hadis yang bagaimana? Ini dia hadis yang seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah ya. Langsung dari Rasulullah, padahal menghimpun apa ya pembahasan perantaraan dari mulai hadis Nabi ya, kemudian sampai tabi'in. Nah, tabi di sini kemudian langsung merupakan eh, kepada siapa namanya, kepada Nabi SAW. Ditabiin langsung kepada Nabi SAW. Jadi melewatkan siapa? Melewatkan sahabat. Nah ini mursal, ya, sebuah hadis yang tidak disebutkan sahabatnya itu namanya mursal. Ya, putus. Tadi sudah saya sebutkan definisi mursal itu macam-macam. Ya, ada yang apa tadi misalnya eh, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembahasan di sini, maka para ulama beda pendapat ya terkait dengan hukum hadis mursal. Putus di mana emang? Putus sahabat. Ya, di mana putusnya? Putusnya di sahabat. Kemudian dikatakan wa yakhruju nah itu ya annahu dhaifun indal aksaril muhaddisin. Ini adalah dhaif hadis mursal ini menurut aksar muhaddisin. Ya banyaknya ahli hadis. Tergambar ya dengan baik ya gambaran tentang hadis mursal. Nah, kalau kita perhatikan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini al hadisul ladzi rafa'ahu tabi'iyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan di situ maksudnya apa? Ai anna tabi'iyya, yakni bahwasanya tabi'in yang kemudian berbicara atau mengatakan apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ya, di sini ya. Jadi hadis yang di dalamnya itu dirofakkan nama apa namanya yang di level tobakat ya yang harusnya ada. Nah, saya kira topiknya begitu ya insya Allah ya.
di hadis yang tabiin menyampaikannya kepada langsung dari Rasulullah, padahal dia nggak ketemu. Baik, jelas. Sekarang hukum hadis mursal. Tadi ada khilaf kan? Dhaif menurut ahli hadis. Pokoknya setiap hadis yang putus ya dhaif. Tapi ahli hadis. Gitu. Baik itu yang memursalkannya sahabat, yang mursalkannya itu adalah tabiin ya, senior atau tabiin junior, nggak dibahas itu ya. Pokoknya mursal katakan dhaif menurut siapa, ahli hadis. Tapi sebenarnya ada juga pendapat yang ketiga, ya ini pendapat Imam Syafi'i, ini kurang kurang tepat ya. Ada juga pendapat Imam Syafi'i. Jadi apa itu? Eh, apa namanya, tertulis ya di situ misalnya dhaifun inda aksaril muhaddisi, ya dhaif menuju kebanyakan ahli hadis ya itu. Dan Imam Syafi'i, baik itu ya poinnya itu ya, hadis mursal. Ada hadis mursal yang kemudian dikatakan oleh seorang tabiin, apalagi tabiin yang masih junior, maka hadis tersebut ditolak ya. Jelas ya. Jadi ada tiga berarti hukum hadis mursal itu, ada yang mengatakan dhaif ya, baik itu mursal di awal maupun di akhir, atau juga menurut pendapat Imam Malik atau para fuqaha itu, Imam Malik juga di sini uh, menjadikan sebagai hujah ya, menjadikannya sebagai hujah dengan hadis mursal ini dalam masalah hukum dan juga selainnya gitu ya. Kemudian dikatakan wahada huwal masyhuru anhu anil Imam Ahmad bin Hanbal ya. Dan wahada dan ini adalah masyhur ya, masyhur anil Imam Ahmad bin Hanbal, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas ya insyaallah ya. Maka dikatakan di situ bahwa fi hadhil masalah khilafun bainahu wa baina ulama. Maka dikatakan laisa hadza makanun basatoh. Baik. Jelas insyaallah ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat di sini kan ada ungkapan nih. Wahada katanya. Wahada ini adalah hal yang masyhur, yang masyhur ya, untuk urusan Ahmad bin Hanbal. Nah, maka dari rahmat Allah SWT, setelah kita mengenal tentang contoh hadis mursal seperti ini, misalnya apa di situ dikatakan marwahu marwahul Imam Malik fil Muwatta ya, telah menceritakan siapa Imam Malik dalam kitab Muwatta ya kan. Kemudian an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, wa huwa itlaqun wa huwa litlaqu likulli, dikatakan sini wa huwa itlaqu likaunil mursali atlaqal hadisa wa lam yuqayyidhu bi jami'i ruwatihi wa haitsu lam yusamma man arsalahu anhu. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, ini al-mursal. Ya, mursal itu adalah sighat isim maf'ul dari ma'khudun.
Ya, jadi dikatakan di situ kalau bicara hukum hadis mursal nanti terbagi menjadi tiga paling tidak ya. Yang mengatakan doif, yang kebanyakan ahli hadis. Jadi bisa kita lihat di situ adalah annahu dhaifun indal muhaddisin. Siapa itu? Ya para ahli hadis, termasuk di antaranya adalah eh, apa namanya itu dikatakan sebagai hadis yang dhaif ya. Menurut siapa? Menurut muhaddisin. Jelas ya insya Allah ya. Berikutnya adalah yaitu contoh hadis mursal yang kedua dikatakan di sini amal Imam Malik. Adapun Imam Oh ya tadi tentang contohnya Imam Syafi'i tadi ini ya di apa namanya di tafsir Imam Syafi'i itu sebetulnya adalah ada dua pendapat, ada pendapat yang lebih eh, tepat gitu. Jadi ya kalau yang dimaksud dengan hadis musatu adalah hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujah itu adalah aksarul muhaddisin contohnya adalah boleh ya Imam Syafi'i atau imam yang lain ya tetapi dikatakan situ kalau Imam Malik yang bicara berarti ada yang lewat juga ya jadi siapa ya itu jadi yang penerapan yang apa namanya apa namanya mendalami lagi tentang hadismu hadis Musa ya. Baik, itulah poin utama dari pembahasan apa namanya mursal ya. Jadi hadis mursal itu adalah hadis yang apa? Yang dikatakan di sini kalau kalau lihat hadis di sini berarti kan marwahul Imam Malik gitu ya. Kemudian Imam Malik siapa? Dari Zaid bin Aslam. Imam Malik dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam dari siapa? Dari Atha bin Yasar. Siapa Atha bin Yasar itu tabi'in. Beliau langsung mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Ya. An an Zaid bin Aslam wa an Atha baik. Kita perhatikan kalau kita berbicara berkaitan dengan ma rawahu Imam Malik fil Muwatta Malik bin Muwatta dari siapa? Dari Zaid bin Aslam. Dari siapa? Dari Atha bin Yasar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna syad inna syaddatal harri min baik di situ dikatakan bahwa apa hadis mursal itu adalah hadis yang tidak sampai akhir ya di situ atau bin apa atau hadza tabi'iyun wa qad rafa al hadis ya illa Nabi sallallahu alaihi begitu ya. Jadi terkait dengan hadis mursal. Makanya dikatakan di situ di sini kan ada hadis di rawahu apa? Marawahul Imam Malik fil Muwatta. Jelas ya. Jadi Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dari siapa kalian? Dari Zaid bin Aslam. Dari siapa? Dari Atha bin Yasar. Selesai. Atha bin Yasar itu siapa? Tabi'in. Ya. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya inna syiddatal hari anfihi jahannam ya jadi disebutkan di sana dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa apa bahwa hadis apa namanya mursal ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif ya dalam konteks ini maka disebutkan dalam pembahasan hadis apa namanya hadis mursal
itu adalah dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan siapa? Atha bin Yasar. Atha bin Yasar itu mengatakan anna syiddat harari atau harri gitu ya. Anna syiddatal harri man faihi jahannam. Baik, ini penting. Kemudian dikatakan sini siapa tuh Atta? Atta tuh kan tabi'in. Kemudian tapi dia langsung meropakan waqad al hadis ya, langsung menaikkan meropakan hadis dari atau kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke mu'allaq. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa hadis itu kalau terputus sanad dibagi empat. Putusnya di awal sanad namanya mu'allaq, di akhir sanad apa namanya? Mursal. Ya kan? Itu diantaranya. Kemudian apa lagi? Berikutnya adalah eh, tapi di mana di akhir sanad, ya ini di level di level sahabat misalnya. Kalau sahabat di awal sanad, misalnya di gurunya Imam eh, apa Imam Bukhari misalnya, ya. Jadi, itu maksudnya. Jadi dalam hal ini mu'alaf itulah hadis yang mu'alaf ya, tergantung gitu, yang mengikatnya itu adalah di kapan gitu ya. Mu'alaf itu hadis yang terputus di sana gitu ya. Insyaallah dapat dipahami. Mu'alaf itu secara bahasa apa tadi? Al mu'allaqu bi fathil lam al musyaddadah. Mu'allaq dengan fathah lam tasydid, dengan tasydid, ma'khudun min ta'limil jidari wa nahwihi. Nah, diambil dari kata ta'lim ya. Dan apa lagi? Hmm? Dari siapa? Dari Ali Atha bin ya Yasir. Dari Zaid bin Aslam, Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dari siapa? Dari Atha bin Yasir. Siapa Atha bin Yasir? Sahabiat. Apa? Sahabat apa? Atha bin Yasir. Itu sahabat. Baik, itu poin pertama ya, terkait dengan apa? Terkait dengan mu'allaq ya. Mereka katakan fa'ata'un hadhihi tabi'iyya qad rafa'al hadisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini fa'ata ya, dikatakan di situ eh, apa namanya? Fa'ata'un fahada tabi'i rafa'allahu, dikatakan di sini bahwa Imam marwahul imamu fi muwatta, maka fil muwatta kan, wa an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasarin ya, itu poin utamanya. Jadi terkait dengan apa yang eh, berbasis kepada yang sebelumnya ya. Baik, tadi mu'alaq sekarang mursal. Tadi mursal sekarang mu'alaq. Berarti kalau muasal untuk putusnya di, sedangkan kalau mu'alaq itu foto apa terputus
putusnya di akhir. Ya, baik itu ya poinnya adalah hadis mursal itu demikian ditambah hadis mu'alak juga demikian. Dia mu'alak di sini adalah hadis yang secara bahasa kan tergantung ya. Hadis yang menggantung. Maksudnya apa hadis yang menggantung ini? Ya, ini definisinya. Apa tuh hadis mu'alak? Maka dikatakan wala hadisul ladzi khudifa minhu awwalul isnad sawa'un kana al-mahdhufu wahidan am aktsara ala tawaduri awalan wali walau ila akhirih walau ila akhirih. Baik, jelas ya insyaallah ya muallaq putusnya di mana awal. Contoh di sini katakan yaqul ya eh telah berkata si rawi itu ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mu'alaf itu apa tadi? An yakula rawi mengatakan baik. Jadi kalau memang eh, mutasil itu adalah hadis yang dihapus, maka dikatakan di situ hadis tersebut maka nah dikatakan di sini bahwa mu'allaq itu apa? Mu'allaq itu adalah hadis yang dihapus ya darinya itu awal sanad yang khudifa yang artinya tidak disebutkan lah awal sanadnya. Maka apa yang terjadi? Sawaun kanal mahzufu wahidan au akthar ala tawali wala aula akhir. Ya, baik jelas ya insyaallah ya. Itu muallak itu kurus dia di awal ya. Maka dikatakan secara bahasa apa makhuzun min ta'liqil judar ya wa nahwihi. Jelas ya insyaallah ya itu pembahasan muallak ya hadis yang terputus sanadnya di akhir awal di awal ya sebelum jelas insyaallah ya bahwa dalam pembahasan hadis mursal ini ada perbedaan ya begitu tapi bahasannya akan agak panjang ya. Baik para apa namanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya kita akan masuki topik baru yang itu merupakan topik yang eh, di apa di awal tengah bisa di awal di tengah di akhir semuanya adalah disebut hadis yang sukses ya dalam hadis tersebut ya itulah poin utama dari pembahasan hadis apa muallak ya jadi putus sanadnya di awal-awal justru. Baik, sekarang kita akan menguji kemampuan kita hadis yang termasuk dalam kategori mursal contohnya apa? Laqad faidatul mustasal. Ya. Maka dikatakan di situ hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum hadis mursal itu ada khilaf ya. Dapat dipahami insyaallah ya. Sekarang kita akan masuk kepada baik kita lanjut. Oke, kita lihat. Nah ini dia ya.
kita masuk ke dalam bab selanjutnya yaitu adalah hadis musalsal. Ini sesungguhnya nggak berhubungan dengan yang bagian yang sudah-sudah ya. Sudah bagian yang lain lagi di sini. Apa itu hadis musalsal? Hadis musalsal itu adalah hadis yang dalam sisi periwayatannya itu adalah eh, dengan ini yang sama ya dengan apa pola yang sama. Hadis yang diriwayatkan namun dengan pola yang sama. Maka kemudian disebut dengan apa? Di sini musalsal ya. Apa itu musalsal? Itu hadis yang sebenarnya dikatakan musalsal itu dari kata tasalsul wa huwa. Itu adalah bahasa, mana secara bahasanya ya. Tasalsul. Nah, secara istilah apa itu hadis dari hadis musalsal? Maka ini jawaban. Hadis musalsal itu adalah hadis yang seperti apa? Seperti ya. Jadi dikatakan hadis musalsal adalah ketika hadis itu dikatakan di situ adalah hadis yang apa? Wal hadisul ladzi tawarada rijalu isnadihi wahidan fawahidan ala halatin wahidatin. Dapat dipahami ya. Di situ ada apa namanya tadi musalsal dari kitab Al-Qaidah Asasiyah. Baik, insyaallah jelas ya, insyaallah ya. Maka intinya yang disebut dengan hadis musalsal itu adalah dikatakan di sini huwal hadisul ladzi tawarada rijalu isnadihi wahidan fawahidan ala halatin wahidatin au sifatin wahidah. Baik, di sini dikatakan bahwa apa? Bahwa yang disebut dengan hadis musalsal itu adalah hadis yang tersambung tuh riwayatnya kepada Rasulullah, kepada seluruh apa namanya hadir, seluruh sahabat yang hadir yang itu disebutkan di sini sebagai keterputusan dari apa namanya pembahasan yang sebelumnya. Ya. Ini langsung dikatakan di situ apa itu hadis mu'allaq. Ya. Nah, hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang ya permulaan sanadnya baik yang dipandang itu pantas satu rawi atau banyak bermutan ya. Ya, insya Allah dapat dipahami ya, insya Allah ya. Di dalam konteks ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang apa? Dikatakan kalau kita berbicara berkaitan dengan eh, apa? Eh, apa tadi mursal ya, hadis apa sekarang musasal. Apa itu musasal? Adalah hadis yang apa namanya menunjukkan ya terkait dengan akar kata dari tasalasul yang secara bahasa adalah berlanjut. Nah, secara apa secara ilmiah adalah garis yang pro dan baik gitu ya. Mulai itu ya poin-poin.
Baik, jelas ya insya Allah ya. Nah, sekarang jadi pokoknya dikatakan musalsal itu begini. yakni sanad tersebut terus-menerus satu persatu mengikuti pola dan sifat yang sama. Ya, mengikuti pola dan sifat yang sama. Perhatikan di situ. Jadi yang disebut dengan hadis musalsal adalah huwal hadisul ladzi apa tawaroda rijalu isnadihi wa wahidan fawahidan fawahidan ala fawahidan ala halihi atau haliyatin wahidatin. Itu ya poinnya ya. Jadi musalsal itu berarti hadis yang dari kita terus sampai dengan sebelum apa sampai dengan batas tabi'in ya. Nah, sebelumnya itu soalnya adalah terkait dengan soal jawab. Jadi asalkan dengan apa dengan eh, haraf bahwa dalam perkara itu adalah di apa namanya dimaksudkan di situ berkaitan dengan tasasul berarti ada satu pola yang sama ya, ada pola yang sama. Dapat dipahami insya Allah ya. Jadi dengan sifat tertentu ya, dengan sifat tertentu. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis yang apa? Hadis yang disebutkan di situ hadis yang para rawi pada sanad hadis tersebut terus menerus satu persatu mengikuti pola dan hidup yang sama. Gitu ya, mengikuti pola yang sama. Baik, yang disebut dengan hadis apa tadi? Hadis musalsal. Maka musalsal itu ada dua jenis. Benar ya. Jadi musalsal dari perbuatan si pemberi eh, nasihat gitu ya, atau misalnya selebihnya tadi itu ya, yakni rawi satu atau rawi lain yang menyampaikan dengan apa namanya dengan kondisi yang apa namanya itu yang sama posisinya itu ya, yang posisi yang sama gitu ya. Jadi kita hanya misalnya kembali bahwa musalsal itu adalah di dalamnya ada pembahasan terkait dengan apa namanya itu bagaimana proses dia untuk sampai pada tahapan ini. Baik, dikatakan musalsal itu karena rawinya itu menggunakan ungkapan dengan musalsal ya. Jelas sampai sini. Jadi pada kondisi yang pertama kita perhatikan hadis musalsal ini adalah hadis yang ini fi ahwali ruwatil qauliyah. Jadi sama persis ya. Pada apa? Pada kondisi eh, perkataan rawi ya. Jadi disebutkan tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu apa? Musalsal dalam bentuk ucapan para rawi ya, musalsal bentuk ucapan para rawi. Baik, itu yang pertama ya, dikatakan. Jadi sama tuh pada eh,
perkataan siapa namanya perkataan para rawi. Kemudian yang berikutnya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi tentang itu ya contoh yang pertama. Yang kedua adalah contohnya adalah fi ahwali ruwatil fi'liyah. Persis itu dalam kondisi rawi apa perbuatan rawi. Itu. Jadi contoh yang pertama dulu ya. Contoh yang pertama adalah ahwal ruwah kauliyah. Jadi kondisi rawi dari sisi perkataan ya. Jadi topiknya maksudnya apa? Topiknya terkait dengan ucapan para rawi seperti sabda Rasulullah SAW. Ucapan para rawi. Nah, kemudian dikatakan baik. Baik. Nah, di sini katakan fi ahwali ruwatil qauliyah. Ya. Fi ahwali ruwati al qauliyah. Baik, berikutnya adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hadis yang mutasilan kemudian ya itu juga uh, musalsal ya, tapi bukan mutasil berarti. Baik, itu adalah musalsal. Yang kedua adalah musalsal rawi, rawi yang sifatnya. Berikutnya apa? Yaitu adalah yusamma musalsal bil musyabakah. Nah, itu contoh-contoh eh, musalsal dengan rawi ya. Yani fi ahwali ruwatil fi'liyah. Ya. Jadi contohnya Rasulullah SAW itu kan syabbaka biyadi ya Abul Qasim. Baik, itu poin penting dalam konteks musalsal itu. Yang berikutnya tapi ahwali ruwatil fi'liyah sama dalam konteks fi'liyah yaitu. Baik. Topik berikutnya adalah fil ahwali ruwatil fi'liyah. Jadi secara apa namanya secara fikih ya. Pembagian akhir katakan fa inna kulla rawin min ruwati al-fi'liyah. Jadi ini kesamaannya pada apa namanya pada rawi secara fi'liyah ya, secara fi'liyah. Baik ya. Ya, jadi yang sama persis itu adalah fi'liyah. Berarti fi'liyah. Seperti misalnya hadis terkait dengan apa namanya itu di mana Nabi Muhammad SAW dalam hadis khalaqallahu wal arada yawmal sabati itu Rasulullah SAW apa sabaka biadi apa namanya menggenggam gitu ya tanganku ya ini siapa yang menggenggam Abul Qasim ini Rasulullah SAW lakabnya Rasulullah itu Abul Qasim itu disebut juga di sini musalsal bil musabbakah jadi sama persis itu caranya ya. Jelas ya insya Allah ya itu. Nah kalau yang atas yang kalau yang ini kan ya fi'liyah nih jadi perbuatannya Rasulullah SAW ya.
perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa ini dengan apa namanya itu eh, perbuatan yang sama persis dari setiap itu. Terus contohnya siapa? Ini tangan yang menginikan tangan, menggenggam tangan dengan tangan. Kalau yang ini yang apa yang kauliyah itu ada perkataan yang sama sejak zaman Nabi terus sampai sekarang. Misalnya ini, Nabi mengatakan begini kepada Muaz, ya Muaz, ini uhibbuka. Kata-kata uhibbuka itu disampaikan juga oleh sahabat kepada tabiin dan seterusnya. Itu ya. Ya bulan ini uhibbuka. Nah, itu sampai dengan sekarang itu kita mengenal dengan istilah musalsal bil mahabbah. Ya. Musalsal bil apa? Bil mahabbah. Jadi kalau dikatakan bahwa musalsal itu jenis yang berikutnya ada mahabbah ya. Berikutnya kadang juga terjadi pada apa namanya pada sifat tahamul seperti kasama seperti mendengar gitu ya seperti mendengar atau setiap perawi yang kemudian sami atau min atau sami atau pulana dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ke selanjutnya adalah fi fi tahamul tadi ya. Contohnya dari apa? Contohnya adalah sami atau ya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fafi zamanir riwayah kullul musalsali bi yaumil aid. Nah, ini terkait dengan zaman ya. Seperti musalsal yaumul aid ya. Ya begitu ya. Dan musalsal. Musalsal waktu yang ketiga itu musalsal tahammul. Jadi tahammul itu menerima ya seperti mendengar ya misalnya seperti sami itu jadi harus ada pola yang sama itu namanya terkait dengan eh, apa namanya ausof dan tahammul. Kemudian ada yang keempat ini kesamaan dalam apa fi zaman riwayat dari si zaman seperti misalnya musalsal aid ya zaman itu gitu ya. Jadi contohnya apa tadi musalsal bi ijabati duai ya jelas ya insyaallah ya. Nah, kemudian apa faedahnya kita belajar tentang musasal? Wa faidatu al-musasal, yakni istimaluhu ala mazidi dhabati minar ruwati. Dikatakan di situ istimaluhu ala mazidi dhaifi ya. Kemudian disebutkanlah di sana ya ini misalnya kalau musasal bil ijabati du'ai ingda litijami au nahwi dzalika. Baik, di situ disebutkan ada pola yang sama ya. Yakni misalnya fi makanin ya fi makanir riwayah. Misalnya hanya di multazam ya, di multazam itu tempat periwayatan hadis musasal di multazam. Multazam itu kan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian yang keempat karena waktunya ya dan itu tidak akan berulang apa tidak akan bisa digeser waktu lain maksudnya tapi bisa diulang di waktu yang akan datang musalsal bi yaumil aid ya musalsal kemudian ini namanya musalsal bi yaumil aid baik sampai sini jelas ada pertanyaan dipersilahkan.
Ada pertanyaan dipersilahkan. Ini tentang mustasal. Pokoknya mustasal itu dari awal sampai dengan periwayatan sekarang itu sama gitu. Ada pola yang sama. Dalam syaratnya itu selalu misalnya kalau mengucapkan perkara yang sama. Kalau perbuatan apa namanya mengindikan perbuatan yang sama. Baik. Silakan ada yang sampaikan. Ada yang belum jelas? Terkait dengan konsep-konsep yang sudah tadi kita bahas. Jadi kita kalau yang tadi itu harus peka dengan pembagian hadis ya. Hadis yang putus sanadnya itu ada berapa? Boleh dijawab? Hadis yang putus sanadnya ada berapa? 4. 4. 4 ya. Satu Mu'allaq, mu'allaq, terus Mursal, mursal, terus mu'dhal, 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 munqati. ya gitu ya. Jadi hadis yang putus sanadnya di awal sanad namanya mu'allaq, di akhir namanya mursal. Di tabaqat sahabat ya mursal di akhir. Kemudian di mana di tengah dua berturut-turut namanya mu'dhal. Bukan di awal, bukan di akhir, bukan dua berturut-turut, pokoknya sembarang tempat namanya apa? Namanya Munqati. adalah munqati ya. Terus yang selanjutnya hadis yang dari sisi sandaran akhirnya ada berapa? Sandaran akhirnya 4. 3. 3. Satu Tiga marfu, Marfu, mauquf, maqfu. Kalau diidofatkan ke Nabi namanya marfu. Kalau diidofatkan kepada sahabat namanya mauquf. mauquf. Kalau itu merupakan perkataannya siapa? Tabi'in namanya maqtu. Maqtu ya. Boleh nggak 4 dengan hadis qudsi? Ah? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu idopat kepada siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak mesti ada pembagian yang keempat. Karena hadis qudsi itu hadis marfu sebenarnya masuknya. Kenapa? Karena itu perkataan Nabi. Hanya Nabi meriwayatkan dari Robnya. Itu ya. Jadi masih bisa dikategorikan hadis marfu. Karena itu adalah kepada Nabi kan. Nabi yang bersabda. Nabi yang menyatakan. Hanya Nabi itu meriwayatkan dari Robnya, dari Allah Ta'ala. Azza wa Jalla. Jadi disebut hadis qudsi. Ya, jadi kalau mau dibuat 4 jadi 4 hadis qudsi. Tapi rata-rata cukup dikatakan 3 saja. Terus apa lagi? Hadis yang muttasil ditambah dengan marfu sama dengan apa? Musnad. Musnad itu muttasil marfu. Insyaallah mudah ya, insyaallah ya. Nanti ini emang kebanyakan teori, prakteknya nanti di semester selanjutnya itu kita belajar mustalah tapi plus praktek. Kalau di sini kita kuatkan dulu teorinya, ya, kuatkan dulu teorinya. Apalagi ini kitab yang kecil sekali. Kalau hadis yang musalsal apa? Berarti ada apa? Musalsal ada kesamaan pola, ya. Ada kesamaan pola. Baik itu pola dalam perkataan, pola dalam perbuatan, persis sama. Atau polanya di waktu atau di tempat. Kayak hadis itu tidak sah diriwayatkan kecuali di tempat tertentu, kayak di multazam. Nah, itu berarti hadis musalsal multazam.
tidak sah periwayatan tersebut kecuali di waktu tertentu kayak di Arafah, kayak di apa? Di hari raya Id di hari raya Id atau di hari Asyura, maka itu adalah hadis musalsal karena waktu itu. Yani waktunya apa? Idul Adha, Idul Fitri dan Asyura. Ada hadis yang tidak sah periwayatannya kalau ingin melanggengkan musalsalnya ya, kecuali dengan misalnya disampaikan di waktu tertentu, misalnya ada dua hari Id ya, dan seterusnya. Maka itu merupakan hadis musalsal. Ada pola yang sama. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala khilafan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum ya wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.